di mana kami bisa memastikan bahwa sekolah kami bebas dari perundungan. Saya mengidentifikasi masalah dan akar masalah dari rapor pendidikan dengan membaca skor capaian per indikator. Nah, dari hasil yang kami baca bahwa sekolah kami masih rendah di capaian indikator numerasi dan literasi. Nah, hasil identifikasi ini saya bawa ke rapat manajemen. Pertama kami ngobrol dulu dengan wakil kurikulum bersama staf, lalu kami bawa rapat di manajemen apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan indikator atau capaian di masa yang akan datang. Berdasarkan nilai capaian yang tertera pada poin literasi pada sekolah kami, sehingga kami bisa membandingkan dan itu sebagai patokan bahwa kami perlu perbaikan atau pembenahan pada bagian kemampuan literasi. Dari warna indikator yang tertera dalam penilaian diri sekolah. Misalkan yang menjadi prioritas bagi kami adalah warna merah, kemudian kuning dan biru dalam kondisi aman gitu. Kami melakukan identifikasi dari akar masalah untuk melihat indikator masalah yang ada di sekolah kami sehingga kami bisa melakukan pembenahan. Kami merefleksikan akar masalah berdasarkan keadaan di lapangan dengan angket dan kami sepakat melakukan anti perundungan. Penggunaan fitur rekomendasi PBD itu kami gunakan untuk melakukan kegiatan pembenahan di sekolah kami. Bahkan dari PBD sudah ada rekomendasi langkah apa saja yang harus kami lakukan sehingga kami memprioritaskan kegiatan yang tidak menggunakan anggaran dulu yang kami lakukan pembenahannya. Kami melakukan pembenahan untuk mencegah perundungan di sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran 2 minggu dalam pembentukan profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak bisa mengemukakan perasaan anti perundungan itu dalam bentuk puisi, dalam bentuk gambar, dalam lagu, tarian gitu. Yang semuanya temanya adalah anti perundungan. Dan puncaknya adalah deklarasi anti perundungan yang dilakukan oleh anak-anak berupa tanda tangan di selembaran anti perundungan di sekolah. Modul ajar yang kami buat sendiri merefleksikan, membuat catatan-catatan terkait dengan perkembangan literasi kepada anak-anak didik kami. Setelah kami memilih dan memilah menggunakan metode EGRA untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Kami juga bekerja sama dengan pihak lain, misalnya perpustakaan untuk memberikan motivasi membaca. Jadi ada perpustakaan keliling yang kami hadirkan ke sekolah dengan membawa beberapa buku yang update begitu, kemudian itu juga menambah daya minat baca anak-anak. Tentu saja kemampuan literasi numerasi peserta didik ini harus dibenahi dari kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru, bisa dibenahi dari melaksanakan pelatihan. Ya, pelatihan yang hanya dilaksanakan di sekolah, jadi hanya butuh biaya untuk narasumber. Adapun narasumber yang kami undang itu memang yang profesional di bidangnya seperti dosen dari perguruan tinggi, lalu narasumber dari LPMP yang sekarang namanya BPMP, lalu profesional-profesional lain yang bisa melatih guru-guru kami meningkatkan kemampuan menyusun bahan ajar dan bahan penilaian terkait literasi dan numerasi. Kami melakukan kegiatan-kegiatan bukan berdasarkan asumsi saja. Jadi dengan itu kami jadi lebih cepat melakukan dan menjalankan pembenahan yang ada di sekolah. Dampaknya ke siswa dari pembenahan yang sudah dijalankan, ini terlihat ada gairah siswa terhadap program baru yang dilaksanakan oleh sekolah gitu kan. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan rapor pendidikan untuk identifikasi, refleksi,
benahi demi meningkatkan kualitas satuan pendidikan Indonesia.